Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan terkait hukum bisnis di Indonesia untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Novendi, program studi S1 Manajemen, Kampus Pancasakti dengan dosen pengapu Dr. Sugeng Prayitno SE MM. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pendahuluan, sistematika hukum, subjek hukum. Bisnis. Kata bisnis dipinjam dari bahasa Inggris yaitu bisnis, yaitu artinya urusan, usaha, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna yang memiliki arti yang lebih luas meliputi investasi, produksi, pemasaran, pembiayaan, kekayaan, intelektual, persaingan usaha, dan sebagainya. Kegiatan yang demikian di Indonesia dikenal dengan istilah dagang. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang STBL 1847 nomor 23. Hukum bisnis atau business law dalam bahasa Inggris merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat yang menjamin oleh kepastian hukum. Walaupun hampir semua kegiatan bisnis berkaitan dengan masalah, perjanjian, dan perikatan yang hanya melibatkan para pihak yang terlibat, akan tetapi pasca reformasi di Indonesia saat ini, dengan semangat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis atau pelaku usaha, maka telah dikeluarkan beragam peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Sistematika hukum. Sistematika hukum berupa norma-norma yang jumlahnya banyak sekali, sehingga untuk menguasainya diperlukan adanya pengelompokan norma-norma yang disebut sistem hukum, yang terdiri atas struktur, substansi, dan budaya. Secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Yang termasuk dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Kemudian, hukum privat. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan yang hukumnya mengatur tentang hubungan antara individu
dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yang termasuk di dalam hukum privat adalah hukum perdata dan hukum dagang. Subjek hukum. Subjek hukum, menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berarti membawa hak, yaitu segala sesuatu yang punya hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban, dan itu disebut dengan subjek hukum. Oleh karenanya, setiap manusia dalam suatu masyarakat adalah merupakan subjek hukum, atau dalam bahasa Belanda kita sebut dengan Naturlijkspersoon. Sebagai konsekuensi dari pendapat bahwa setiap manusia merupakan orang, makna itu berarti bahwa tidak dikenal perbedaan berdasarkan agama, jenis kelamin, ras, suku, warga negara, dan strata sosial, yang artinya kaya ataupun miskin. Semuanya adalah orang yang merupakan subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia, atau bahasa Belandanya disebut dengan Naturlijkspersoon, atau yang kedua badan hukum rechtspersoon. Manusia sebagai subjek hukum. Manusia merupakan orang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Oleh karena itu, orang yang berbentuk manusia itu disebut orang asli atau Naturlijkspersoon. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum adalah mulai saat ia dilahirkan, bahkan saat mulai dari kandungan ibunya, misalnya dalam hal waris, dan berakhir ketika dia meninggal dunia. Badan hukum sebagai subjek hukum. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan pun juga dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan penduduk hak dan kewajiban. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang memenuhi syarat menjadi subjek hukum, dinamai badan hukum atau right person, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum, yaitu perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan koperasi. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana manusia, misalnya dapat memiliki kekayaan sendiri, melakukan jual beli, bahkan dapat digugat dan mengugat di depan pengadilan, layaknya seperti orang sebagai subjek hukum. Terima kasih. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada kesalahan ya mohon maaf. Sebetulnya kebaikan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.